Baik, selamat pagi dan selamat siang Thomasian, siswa-siswi kelas 12. Berjumpa lagi dalam pelajaran bimbingan konseling. Kali ini pertemuan bimbingan konseling ketiga. Kita akan membahas mengenai mengenal psikotes dan latihan soal psikotes. Eh, Tujuan pertemuan ini adalah untuk memfasilitasi siswa-siswi SMA Thomas yang mungkin dalam periode waktu tertentu akan mengikuti tes penerimaan masuk perguruan tinggi swasta yang diisi oleh beberapa eh, soal, yaitu berkaitan dengan psikotes itu sendiri. Baik, sebelum kita latihan beberapa soal psikotes, di sini ada pengertian dan manfaat. Psikotes adalah sebuah tes yang dilaksanakan oleh tim penguji atau psikolog. Psikotes bukan hanya mengukur tingkat kecerdasan dan kemampuan seseorang secara akademik, tetapi meliputi berbagai aspek pendukung. Psikotes juga mengukur minat, bakat, serta kepribadian seseorang. Lalu kira-kira korelasinya apa sih teman-teman? Kok perlu sih psikotes dilaksanakan untuk masuk perguruan tinggi swasta? Nah, selain untuk mengukur kemampuan akademik, pihak universitas tentunya itu ingin melihat kira-kira minat bakat kalian saat kalian milih jurusan tertentu itu sudah sesuai atau belum. Jadi, ketika sudah sesuai, otomatis psikotes ini akan lulus. Lalu ketika tidak sesuai, berarti ada kesalahan dalam kalian memilih jurusan. Ada satu contoh kakak kelas kalian di sekitar 2 tahun lalu, secara akademik, dia tidak memiliki masalah, dia memiliki akademik yang baik, tapi ketika mendaftar di salah satu perguruan tinggi swasta, dia memilih jurusan misalnya manajemen. Akan tetapi dia ditolak oleh universitas tersebut. Karena setelah ditelusuri, ternyata minat dan bakatnya dari hasil psikotesnya itu berbeda. Jadi pihak universitas menganjurkan untuk siswa tersebut tes ulang dengan jurusan yang direkomendasikan oleh universitas tersebut. Jadi waktu itu dia direkomendasikan untuk masuk ke jurusan komunikasi. Oleh sebab itu dia tes kembali dan puji Tuhan dia diterima, dan sampai dengan saat ini dia berproses di perkuliahan dengan baik. Jadi sudah apa? Adaptasinya memang sudah sangat sesuai dengan minat bakatnya. Lalu tujuan dari psikotes adalah mengetahui kondisi psikologi atau karakter seseorang. Psikotes dapat diterapkan kepada anak-anak maupun dewasa. Bentuknya bisa tertulis proyektif atau evaluasi secara verbal yang teradministrasi untuk mengukur fungsi atau kemampuan kognitif dan emosional seseorang. Jadi, ketika kalian nanti tes psikotes dalam sebuah kertas, baik nanti juga mungkin secara virtual, itu akan ada hasil yang teradministrasi. Jadi hasilnya juga tidak bisa dipublish ke sembarang orang, dan tidak bisa dipublish ke misalnya media sosial dan sebagainya. Jadi hasil ini nanti itu juga sifatnya konsumsi antara pihak penyelenggara dan peserta tes itu sendiri gitu. Nah, jenis psikotes itu ada banyak, yaitu ada psikotes verbal, psikotes matematika, psikotes penalaran, psikotes gambar, dan psikotes umum. Pada kesempatan kali ini, saya akan fokus kepada psikotes verbal dan psikotes matematika. Berkaitan dengan psikotes gambar misalnya contohnya, itu mungkin kalian bisa nanti banyak mendapatkan input di YouTube dan sebagainya, karena berkaitan dengan psikotes gambar itu lebih imajinatif, lebih eksploratif, berkaitan dengan nanti pancingan-pancingan yang dimunculkan di soal psikotes tersebut. Makanya pada kesempatan kali ini saya akan fokus terlebih dahulu berkaitan dengan psikotes verbal dan psikotes matematika.
Oke, oke, oke. Eh, kita akan fokus ya kepada psikotes verbal dan psikotes matematika, dan kita akan latihan bersama-sama berkaitan dengan dua hal tersebut. Nah, ini ada contoh soal psikotes matematika. Yang pertama berkaitan dengan soal deret angka. Nah, di sini ada angka eh, ada angka 1, 3, 6, 10, 15, 21. Dan di sini ada titik-titik. Kira-kira di sini angka berapakah yang diisi atau kelanjutan dari angka-angka ini? Nah, ketika kalau kita melihat dari angka 1, 3, 6, 10, 15, 21, ini tidak ada angka yang menurun ya. Semuanya angkanya menaik atau meningkat. Nah, yang paling utama dari soal deret angka ini adalah kita harus mencari polanya. Polanya dari satu angka ke angka lain. Oke, kita lihat di sini ada angka 1, angka 3, angka 6, dan seterusnya. Nah, dari angka 1 ke angka 3, kira-kira ini pertambahannya berapa? Dari sini ke sini, ini akan menambah kira-kira angka yang muncul atau jumlah pertambahannya berapa? Kalau 1 ke 3 berarti 2. Lalu dari 3 ke 6, kira-kira pertambahannya berapa? Berarti 3. Lalu dari 6 ke 10, jumlah pertambahannya berapa? 4. Dari 10 ke 15, jumlah pertambahannya 5. Dan yang terakhir adalah dari 15 ke 21, jumlah pertambahannya adalah 6. Sehingga kita sudah menemukan polanya 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jumlah angka ini ditambahkan, meningkat juga di angka pertama angka 2, tambah angka 2, tambah angka 3, tambah angka 4, tambah angka 5, tambah angka 6. Berarti ini ke sini ditambahkan penjumlahannya adalah 7. Betul. Jadi 21 ditambah 7 sama dengan jawabannya adalah 28. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini penjumlahannya. Jadi ketika hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7. Jadi jawabannya adalah 28. Ini adalah contoh soal deret angka yang menurut saya sederhana. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini udah mulai rumit ya. Ini angkanya itu nanti tidak menutup kemungkinan satuannya satuan, puluhan, ratusan, ribuan, bahkan mungkin sampai dengan puluhan ribu. Nah, ketika kita menemukan angka deret angka seperti ini, kita balik lagi sama dengan soal pertama tadi, yang kita harus cari adalah polanya. Ketika contoh soal pertama tadi kita menemukan angka yang terus meningkat atau angka yang terus menambah, otomatis ada dua opsi, yaitu ada angka dijumlah atau dikali. Nah, ketika kita menemukan angka seperti ini, kita lihat angkanya menurun kan dari angka 4096 ke angka 2048 dan seterusnya, sehingga kita harus mencari angka di titik-titik ini kira-kira berapa. Nah, karena angkanya terus menurun, berarti ada dua opsi, yaitu dikurang atau dibagi. Ya kan? Seperti itu. Nah, kalau misalnya angkanya dikurang, oke kita lihat ya. Kalau kita dikurang, jumlah pengurangannya berapa? Ini menurut saya terlalu jauh. Ya.
Misalnya dari angka 4096 dikurang 2048, itu berapa? Apakah sama juga polanya dengan ke sini, ke 1024, dan apakah sama juga polanya ke 512, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ketika melihat seperti ini, peluang yang paling memungkinkan adalah dari angka 4096 sehingga menjadi angka 2048 adalah dibagi. Kira-kira dibagi berapakah dari angka 4096 ini sehingga mendapatkan angka 2048, yaitu dibagi 2. Yes. Selanjutnya, dari angka 2048 ke angka 1024, apakah masih tetap dibagi 2 ataukah lebih? Oke, kita lihat. Ini kelihatannya kalau 1024 dikali 2, itu hasilnya adalah 2048. Jadi otomatis ini juga dibagi 2. Nah, ketika sudah menemukan dua pola seperti ini, peluang besar ke belakangnya itu otomatis juga akan peluangnya besar untuk dibagi 2 semua. Gitu ya. Coba kita lihat ya. 1024 ya. Jika dibagi 2 apakah hasil 512? Yes, betul. Hasilnya itu 512. Jadi ini dibagi 2. Kita lihat lagi. Apakah 512 dibagi 2 itu hasil 256? Yes, betul. Ini juga dibagi 2. Otomatis dari angka 256 ke angka titik-titik ini juga dibagi 2. Sehingga 256 dibagi 2 hasilnya berapa? Yes, hasilnya adalah 128. Jawabannya adalah E. Oke, seperti itu gambarannya. Ini gambarannya tadi ya, dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2. Polanya dibagi 2 semua, sehingga menemukan angka yang titik ini adalah angkanya 128. Ketika teman-teman lihat angka besar-besar seperti ini, jangan takut duluan, jangan malas duluan, atau jangan nggak pede untuk mencoba. Ya, tetap kita harus fokus untuk mencari polanya. Kira-kira dari sini ke sini itu berapa, dibagi berapakah, atau dikali berapakah, dan sebagainya. Nah, tadi berkaitan dengan deret angka. Nah, nanti teman-teman kemungkinan juga akan menemukan tes soal angka berkolom. Nah, ketika menemukan angka berkolom seperti ini, ya kan teman-teman, ini ada angka 27, 24, 21, 18, 19, dan seterusnya, sehingga di sini disisakan ada titik-titik, kira-kira ini angka berapa. Nah, kita harus melihat polanya tidak bisa satu kesatuan. Kita harus melihatnya polanya sama kurang lebih menggunakan pola deret angka sebelum-sebelumnya, tapi karena ini angkanya banyak, otomatis kita harus melihatnya per baris. Yang pertama, baris pertama ini ada 27, 24, 21, 18, 15. Yang kedua 9, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 24, 27, 30. Jadi kita harus mencari pola per barisnya terlebih dahulu. Sehingga kita nanti bisa menemukan angka di titik-titik ini kira-kira angka berapa. Maka ketika kita mencari pola per baris, maka kita akan menemukan pola seperti ini. Oke, di sini sudah ada jawabannya. Di sini kita lihat misalnya baris pertama ada angka 27, 24, 21. Dari 27 ke 24 itu adalah minus 3. Betul ya? 24 ke 21 minus 3, 21 ke 18 minus 3 juga, dan seterusnya ke angka 15 juga minus 3. Kita lihat baris kedua, 9, 11, 13, 15, 17. Ini plus 2. Kita lihat baris ketiga, 18, 21, 24, 27, 30. Ini adalah plus 3. Dan
Ini di baris keempat ada 31, 27, 23, titik-titik 15. Jadi kita lihat bisa 31 ke 27 itu adalah minus 4, 27 ke 24 minus 4, sehingga dari 23 ke titik-titik ini jika dikurangin 4 adalah jawabannya. Yes, jawabannya adalah 19. Sehingga 19 jika dikurangi 4 itu menemukan 15. Jadi kita harus lihat itu adalah per baris. Ya teman-teman, kita lihat itu adalah polanya per baris. Nah, ketika kita sudah belajar psikologi matematika, ini juga kita harus belajar yang namanya psikotes verbal. Psikotes verbal ini itu berkaitan dengan bahasa atau kalimat atau kata-kata yang mungkin sering kita dengar dan tentunya itu sering kita baca. Nah, kunci di psikotes verbal ini adalah kita harus banyak baca, terutama bahasa-bahasa baku atau memang bahasa-bahasa yang memang benar adanya atau yang betul-betul tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sederhananya begitu. Nah, yang pertama adalah contoh soal tes kata sinonim atau persamaan kata. Di sini ada soal kuliner titik-titik. Kira-kira dari kata kuliner ini, sinonim dari kata kuliner ini yang paling tepat dari pilihannya apa? Di sini ada mantap, ada jalan-jalan, ada santai, ada masakan, ada enak. Nah, ketika kita berbicara masalah kuliner, kira-kira sinonim yang paling tepat dari pilihan ganda ini apa? Baik, ini kuncinya. Oke, yang paling tepat atau sinonim yang paling sesuai dari kata kuliner itu adalah masakan, yaitu opsi D. Apa? Karena kuliner, ketika kita mencari kuliner, otomatis kita mencari makanan atau masakan yang telah disajikan oleh pedagang atau misalnya eh, koki dan sebagainya. Seperti itu ya, kita harus mencari persamaan atau sinonim yang paling sesuai dari beberapa pilihan ganda yang tercantum di soal. Nah, contoh kedua, tentatif. Oke, ini masih kata sinonim, persamaan kata, tentatif. Ini ada pasti, belum pasti, niscaya, kekal, andai. Nah, sinonim atau persamaan kata yang paling tepat dari kata tentatif itu yang paling sesuai apa? Baik, kita lihat saja. Nah, ketika kita mendengar kata atau melihat kata tentatif, sinonim yang paling tepat dari pilihan ganda ini adalah belum pasti. Itu jawabannya adalah B. Karena tentatif itu adalah belum pasti atau masih dapat berubah. Atau bahasanya mungkin masih belum fix gitu ya. Belum fix atau masih kecenderungan berubahnya itu masih banyak. Misalnya contohnya mengenai jadwal pembelajaran itu tentatif, misalnya periode-periode awal ini nanti misalnya masih ada penambahan guru baru atau pergeseran guru dan sebagainya. Itu contoh sinonim atau persamaan kata yang paling tepat atau yang paling sesuai dengan kata tentatif. Berikutnya, nah kita masuk ke psikotes verbal yang kedua yaitu berkaitan dengan antonim atau lawan kata. Tadi kan kita sudah bicara persamaan kata. Nah, sekarang ini kita akan bicara mengenai antonim, lawan kata. Nah, di sini harus hati-hati teman-teman ya, karena opsinya biasanya itu sangat tipis-tipis atau sangat mirip-mirip, mungkin hampir mirip dengan sinonim tadi. Jadi kita harus hati-hati dan teliti dan jangan terburu-buru menjawab ini. Nah, ini ada contoh, misalnya remisi, lawan kata dari remisi atau antonim dari remisi, kira-kira yang paling sesuai dengan opsi ini apa? Nah, kita harus cari tahu dulu, remisi itu apa sih artinya kurang lebih? Remisi itu
kalau orang masuk penjara misalnya, ada remisi, yaitu berarti pengurangan hukuman. Atau misalnya kalau narapidananya mendapatkan remisi, itu berarti mendapatkan pengurangan hukuman. Nah, ketika kita mendengar bahasa atau kata arti pengurangan, berarti lawan kata dari pengurangan kira-kira yang paling tepat adalah penambahan. Betul. Yang paling sesuai atau antonim dari remisi adalah penambahan. Remisi itu pengurangan masa hukuman, lawan kata remisi adalah penambahan. Oke, berikutnya. Nah, ini lawan kata antonim dari mufakat. Mufakat, kita biasanya nggak asing tuh dengar kata musyawarah, mufakat gitu ya. Nah, lawan kata mufakat kira-kira yang paling sesuai dari pilihan ganda ini apa? Di sini ada kompromi, ada berunding, ada musyawarah, menerima dengan syarat, tidak setuju. Kira-kira antonim dari mufakat itu apa? Ya, oke. Jawabannya yang paling sesuai antonim dari mufakat adalah apa? Yes, tidak setuju. Oke, tidak setuju. Karena kalau mengacu pada kalimat mufakat atau artinya dari mufakat adalah setuju, seia, sekata, sepakat. Sehingga lawan kata mufakat adalah tidak setuju. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut. Nah, ini contoh soal analogi, yaitu berkaitan dengan hubungan kata, menarik makna, dan mengetahui fungsinya. Nah, ketika tadi di tes-tes sebelumnya kita biasanya menemukan satu kata, lawan katanya apa, atau satu kata sinonimnya atau persamaan katanya apa, gitu ya. Nah, ketika masuk ke contoh soal ini, oke, kita harus eh apa ya? Semakin bernalar atau semakin logis pola pikir kita berkaitan dengan soal-soal di sini. Nah, ini contohnya misalnya, penot titik dua atau sama dengan kecepatan gitu. Nah, titik-titik kira-kira yang paling sesuai itu apa? Nah, jika berbicara kita ketika melihat soal, ketika kita berbicara knot, itu yang terlintas di pikiran kita adalah kecepatan. Suatu hal atau suatu angka yang menunjukkan adalah sebuah kecepatan. Nah, kira-kira ini kan mengukur adalah satuannya kecepatan atau apa ya? Satuan capaiannya itu kecepatan. Nah, ketika kita mengacu pada pilihan gandanya, nah yang paling sesuai atau yang paling tepat berbicara atau yang berkaitan dengan soal di atas kira-kira apa? Apakah meter ke meter dan panjang, pohon buah, pipa asap, kapal pelabuhan, area dalam? Oke, yang paling sesuai adalah yang A. Karena apa? Tadi seperti saya bilang, karena knot itu adalah satuan kecepatan, sehingga opsi A itu adalah meter, itu adalah satuan panjang. Ya, jadi sama-sama saling berkorelasi, sama-sama ada hubungannya, ya. Terus dengan knot berbanding kecepatan dan meter berbanding dengan panjang, itu ada hubungannya. Sangat tidak ada hubungannya ketika kita bicara dengan berbicara knot kecepatan, jawabannya pohon buah atau pipa asap itu sangat tidak ada hubungannya. Sehingga yang paling ada hubungannya adalah yaitu meter dan panjang. Oke, next. Nah, soal berikutnya juga masih sama. Ini ada panggung, ada aktor, titik-titik. Nah, ketika berbicara panggung, atau kita misalnya membayangkan di atas panggung itu ada aktor. Di atas panggung ada aktor. Nah,
yang paling sesuai dengan kalimat ini atau pernyataan ini dengan pilihan ganda di bawah, kira-kira yang paling sesuai apa? Baik, apakah perpustakaan dengan dosen, keamanan polisi, ring petinju, musik konduktor, bengkel motor? Misalnya yang A, perpustakaan dosen. Apakah tempat yang paling sesuai dengan dosen itu adalah di perpustakaan atau keamanan polisi? Apakah ini keamanan ini adalah tempat dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira jawaban yang paling sesuai dengan pernyataan panggung aktor itu apa? Oke, jawaban yang paling sesuai adalah C, yaitu ring petinju. Yaitu karena panggung tempat aktor berakting dan ring tempat petinju bertarung. Jadi ini sama, yaitu sama-sama berkorelasi menjelaskan mengenai fungsi tempatnya masing-masing. Fungsi dari panggung itu apa? Fungsi dari ring itu apa? Jadi sama-sama saling berkorelasi sehingga menemukan sebuah keter, keterikatan satu sama lain. Nah, kuncinya di sini adalah kita harus betul-betul membaca uh, statement dari soalnya apa. Dan pilihan gandanya juga kita harus betul-betul membaca satu demi satu pelan-pelan, jangan terburu-buru sehingga kita bisa menemukan yang paling cocok itu apa. Jadi di sini kuncinya adalah ketelitian, membandingkan dan mengkaitkan kalimat soal dengan pilihan jawabannya seperti apa. Nah, ketika kita sudah membahas sederhana ya mengenai contoh-contoh soal tadi berkaitan dengan angka, matematika, lalu berkaitan dengan psikotes verbal. Oke, kita sudah mempunyai bayangan-bayangan. Nah, saya memberikan contoh soal latihan di agenda sekolah. Saya sudah membuatkan beberapa soal latihan. Silakan dicoba karena tidak banyak, hanya 15 soal latihan. Di situ ada soal uh, psikologi matematika, logika matematika, dan tes kemampuan verbal. Silakan dicoba sehingga semakin kaya kemampuan kita dan semakin terbiasa dengan soal-soal seperti ini. Kuncinya ketika kita semakin terbiasa mengikuti soal-soal latihan seperti ini, kita juga nanti akan semakin mudah bisa menyelesaikannya dengan baik. Meskipun nanti polanya itu berbeda-beda. Jadi kuncinya adalah banyak latihan, banyak baca, terus persiapannya sebelum hari H itu juga yang utama adalah persiapan fisik harus prima. Sehingga ketika fisik prima, itu kemampuan logis, kemampuan berpikir kita juga semakin baik. Nah, demikian pertemuan hari ini. Semoga terbantu, semoga mempunyai inspirasi dan bayangan berkaitan dengan soal-soal psikotes. Selamat mencoba berkaitan dengan soal psikotes yang sudah saya sediakan di agenda sekolah. Terima kasih, sampai jumpa, salam sehat.